Namaskar, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mr. Wira harapkan semua anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Mr. Wira tetap berpesan, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan banyak minum air. Oke, pada kesempatan hari ini Mr. ingin mengajak anak-anak untuk belajar secara online. Sudah siap untuk belajar? Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Oke, hari ini kita belajar tema 7, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu KD 3.6 yang berbunyi mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Kita akan mulai belajar dari subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, di sini ada teks, yaitu teks teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kita telah membaca teks teknologi pangan. Kita harus ketahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membaca teks. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam membaca teks yaitu intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suara datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suara menurun. Sedangkan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suara agak naik. Selanjutnya, hal yang kedua yaitu tanda baca. Dalam membaca, kita harus memperhatikan tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Nah, yang tidak lupa dalam membaca teks yaitu suara yang lantang. Suara yang lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Agar informasinya tersampaikan dengan jelas. Selanjutnya kita belajar yaitu menentukan gagasan pokok dari teks teknologi pangan. Sebelum kita menentukan gagasan pokok dari teks,
kita harus mengetahui tentang pengertian gagasan pokok terlebih dahulu. Nah, ini selanjutnya adalah pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, apa yang dimaksud topik? Topik adalah pokok pembicaraan atau masalah yang dibahas. Selanjutnya, yaitu ada gagasan pendukung atau gagasan penjelas yang mendukung gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri gagasan pokok. Nah, yang pertama, memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang atau penjelas. Berikutnya, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Berikutnya, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, ini selanjutnya kita akan menemukan atau cara menemukan gagasan pokok. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca kalimat dalam paragraf dengan cermat. Yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut dengan gagasan pokok atau pokok pikiran. Yang ketiga, memahami isi bacaan tersebut. Yang keempat, lalu kita menentukan ide pokok bacaan. Nah, kita harus juga mengetahui fungsi dari gagasan pokok. Fungsi gagasan pokok yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah, berikut adalah contoh mencari gagasan pokok atau menentukan gagasan pokok dalam teks teknologi pangan. Perhatikan kembali teksnya. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Nah, inilah gagasan pokoknya. Gagasan pokok dari teks teknologi pangan paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah alam Indonesia sungguh kaya. Sedangkan gagasan penjelas yaitu kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Nah, kita sudah sampai di ujung materi. Mister akan membuat kesimpulan tentang materi subtema 1, yaitu hari ini kita telah belajar teknologi produksi pangan. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks, yang pertama, intonasi suara. Yang kedua, tanda baca. Yang ketiga, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Selanjutnya yang kita pelajari adalah menentukan gagasan pokok dari teks teknologi pangan. Yang kita pelajari pengertian gagasan pokok, pengertian gagasan pendukung atau penjelas, ciri-ciri gagasan pokok, cara menemukan gagasan pokok, serta fungsi gagasan pokok. Oke anak-anak, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya anak. Nah, sekian materi yang Mister sampaikan pada kesempatan hari ini. Mister tutup pembelajaran hari ini dengan namaskar.